Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Menteri Sosial Republik Indonesia beserta jajarannya, Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Timur, yang kami hormati Wali Kota Surabaya beserta Wakil Wali Kota Surabaya, pimpinan DPRD Kota Surabaya, Forkopimda Kota Surabaya, dan para anggota DPRD Kota Surabaya, serta Bapak Ibu undangan hadirin warga Kota Surabaya yang berbahagia. Merupakan suatu kehormatan bagi kita semua pada sore hari ini Menteri Sosial Republik di Kota Surabaya tercinta, tepatnya di Jalan Wonokromo. Hadirin, merupakan jalan yang menghubungkan frontage road sisi barat Jalan Wonokromo dengan Jalan Gunung Sari. Jembatan Saunggaling saat ini merupakan salah satu ikon baru Kota Surabaya yang berperan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya melalui jalan wisata. Karena jembatan mendukung transportasi untuk masuk ke Terminal Joyoboyo serta mendukung peningkatan jumlah pengunjung ke kebun binatang Kota Surabaya. Tepat di sebelah jembatan Saunggaling juga telah dilakukan revitalisasi dari Terminal Joyoboyo. Terminal Intermoda Joyoboyo dapat memberikan berbagai moda angkutan umum seperti bis kota, land, dan juga Surabaya Bis. Terminal Intermoda serta gedung parkir Joyoboyo dirancang dengan konsep Green Building yang bertujuan untuk menjadikan terminal yang ramah lingkungan dan nyaman untuk dikunjungi. Untuk itu pada sore hari ini, atas segala limpahan rahmat dan karunia Tuhan yang Maha Pengasih, dan juga di hari ke-19 bulan suci Ramadan 1442 Hijriah, sesaat lagi akan kita ikuti dan saksikan bersama peresmian jembatan Saunggaling dan Terminal Intermoda Joyoboyo oleh Menteri Sosial Republik Indonesia dan Wali Kota Surabaya. Hadirin sekalian, acara diawali dengan pembacaan doa bersama yang dipimpin oleh tokoh masyarakat Kecamatan Wonokromo. Yang kami hormati Bapak Haji Muhammad Kunsi Fauzi SH, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa ini akan kami pimpin dengan tata cara Islam kepada panjenengan semua yang beragama lain. Marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahi ma syaa Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah, ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma syaa Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, restui ya Allah, ridai ya Allah, peresmian jembatan Saunggaling ini ya Allah, peresmian Terminal Intermoda Joyoboyo ya Allah, hanya dengan ridho dan restumu ya Allah.
semoga memberikan manfaat dan barakah bagi kita semua ya Allah. Ya Fattah, Ya Alim, bimbinglah kami ya Allah, berkahi kami ya Allah, lindungi kami ya Allah, bimbing para pemimpin kami ya Allah, lindungi para pemimpin kami ya Allah, tuntunlah para pemimpin ya Allah, pemimpin kami ya Allah. Mudah-mudahan Engkau berikan kesehatan ya Allah, Engkau lindungi ya Allah, sehingga beliau bisa melaksanakan tugasnya dengan baik ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, berikut marilah kita dengarkan bersama sambutan selamat datang Wali Kota Surabaya. Yang kami hormati Bapak Eri Cahyadi, SPMT, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Para yang terhormat, yang sama-sama kita banggakan dan kita hormati, Ibu Menteri Sosial Republik Indonesia, Ibu Tri Risma Harini, dan saya hormati Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, yang saya hormati Ketua DPRD Kota Surabaya, yang saya hormati Wakil Wali Kota Surabaya, yang saya hormati dan kita banggakan Forkompinda Kota Surabaya, yang saya hormati seluruh pimpinan OPD Provinsi Jawa Timur dan pimpinan OPD Kota Surabaya, dan seluruh undangan yang berbahagia pada hari ini. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bersama-sama meresmikan Jembatan Sawunggaling dan Terminal Intermoda Joyoboyo. Sejarah tidak mungkin kita lupakan, karena beliau yang hadir pada sore hari ini yang kita banggakan, Ibu Menteri Sosial Ibu Tri Risma Harini, adalah menggagas bagaimana Jembatan Sawunggaling ini terkoneksi dengan Terminal Intermoda Joyoboyo dan terkoneksi lagi dengan Kebun Binatang Surabaya. Sehingga saya berharap ke depan ketika ini sudah terbangun semuanya, maka pergerakan kota ekonomi Kota Surabaya, pergerakan UMKM-nya Kota Surabaya bisa terus bergerak menjadi pergerakan ekonomi yang hebat di Kota Surabaya, wabil khususnya di daerah Wonokromo ini. Insya Allah dengan terbentuknya Terminal Intermoda Joyoboyo, maka ke depan ketika COVID-19 ini bisa hilang dari Kota Surabaya, dan kita doa bersama, karena pada bulan Ramadan ini adalah doa-doanya yang mustajabah. Karena itu saya berharap dan mohon doa kepada seluruh warga Surabaya. Mari kita berdoa kepada Gusti Allah,
sehingga Surabaya bisa dilepaskan dan dijauhkan dari COVID-19. Karena nanti insya Allah setelah itu hilang seluruh dan semua parkir yang ada di kebun binatang Surabaya, banyak wisatawan yang datang ke kota Surabaya, ke kebun binatang Surabaya, maka itu bisa ditarik semuanya untuk parkir di Terminal Intermoda Joyoboyo, sehingga kedepannya seluruh yang ada area di kebun binatang Surabaya lebih nyaman digunakan oleh warga Surabaya dan wisatawan yang akan masuk di kota Surabaya ke kebun binatang Surabaya. Semoga dengan peresmian jembatan Sawunggaling dan Terminal Intermoda Joyoboyo ini, insya Allah akan dicatat menjadi amal kebaikan, dan semoga dengan diresmikannya ini maka bisa bermanfaat buat warga Surabaya dan bisa meningkatkan UMKM-nya kota Surabaya. Dan pada sore hari ini alhamdulillah matur nuwun Bu Risma bisa hadir dan meresmikan jembatan Sawunggaling dan Terminal Intermoda ini. Semoga ke depan kami semua warga Surabaya akan melakukan yang lebih baik lagi untuk terus memanfaatkan apa yang sudah dilakukan. Dengan istilah kami, dengan kami adalah tujuan kami dan Pak Armuji adalah meneruskan kebaikan-kebaikan yang ada di kota Surabaya. Mohon doanya seluruh warga Surabaya, kita bersama insya Allah kita akan bisa untuk menggerakkan dan melewati masa pandemi COVID-19 di kota Surabaya dengan rasa kekeluargaan dan rasa gotong royong di antara kita bersama. Itu yang bisa kami sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, terima kasih. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santium. Jadi sampean menyelesaikan aja. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, kini marilah kita dengarkan bersama sambutan Menteri Sosial Republik Indonesia dan pada saatnya nanti berkenan meresmikan jembatan Sawunggaling dan Terminal Intermoda Joyoboyo yang ditandai dengan penekanan tombol sirine serta penandatanganan prasasti. Yang terhormat Ibu Dr. Honoris Causa Insinyur Tri Risma hari ini MT, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Wali Kota Surabaya beserta Wakil Wali Kota, yang saya hormati Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, yang saya hormati Ketua DPRD Kota Surabaya dan seluruh jajaran DPRD Kota Surabaya, yang saya hormati Bapak Danrem dan Bapak Kejari serta Kejari Tanjung Perak, serta hadirin undangan yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada sore hari ini kita dapat bersilaturahmi bersama dalam rangka peresmian jembatan Sawunggaling dan Terminal Intermoda Joyoboyo, dan karena kebesaran Allah SWT kita diberikan kesempatan hadir dalam kondisi sehat walafiat. Yang kedua, terima kasih Pak Wali dan seluruh warga Surabaya yang mengundang saya, karena sebetulnya rencananya kemarin terus Jumat, ternyata saya harus menghadiri acara Jumat, jadi balik lagi. Rebo, Kemis saya di sini balik, terus Kemis balik, Jumat lagi ke sini. Jadi apa namanya, wirawiri. Tapi ini kota yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, mari kita bersyukur bersama
karena kemarin di mana seluruh daerah terkena musibah, hampir seluruhnya. Saya jalan mulai Kerawang, Bekasi sampai ke Sumedang, Pekalongan, kemudian Semarang. Jadi saya jalan, Pak, Bapak Ibu sekalian, saya jalan. Saya pagi tetap kerja, sorenya saya mengunjungi Muganis, monggo Pak Kapolres Tanjung Perak. Kemudian jam 3 pagi atau jam 4 pagi saya baru nyampe, langsung jam 6-nya kerja. Begitu terus sampai 1 minggu saya tidur di mobil. Dan karena itu warga Surabaya harus dan seluruhnya harus tetap menjaga kualitas lingkungan ini, karena sekali lagi saya sangat percaya bahwa semua yang terjadi itu adalah dampak dari global warming yang terjadi karena kerusakan lingkungan yang ada di muka bumi ini. Jadi bukan hanya di Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terus terang dulu ide jembatan ini adalah untuk mensupport terminal antar moda. Saat itu kita akan membuat sistem antar moda di mana saat itu ada tram dan sebagainya. Tapi insya Allah mestinya bisa dibangun, tapi nggak punya duit ya karena COVID. Tapi itu seluruh Indonesia, nggak usah kecil hati, seluruh dunia bahkan itu terjadi. Jadi nggak usah kecil hati. Besok pagi saya akan datang ke Wonogiri, ke salah satu korban dari Nanggala karena kemarin tidak bisa hadir. Kemudian Senin paginya saya diajak Pak Menko PMK untuk ke NTT, Pak, ke NTT lagi karena di NTT hampir semua pulau kena. Saya yang memang berkunjung di tempat ini, saya ngikut. Jadi kurang lebih pulang hari Rebo, Senin berangkat, Rebo pagi pulang. Dan kemudian saya ingin sampaikan, jadi kemarin Pak Erick Thohir WA saya masih di kantor jam 12. Beliaunya nyampaikan, Bu, saya di Jogja melihat UMKM ini ngeri sekali juga, Bu, ya. Saya sampaikan, Pak Erick pergi ke Pak Erick. Jadi Pak Erick pergi ke Pak Erick ke Surabaya melihat UMKM Surabaya, di mana UMKM Surabaya bahkan ada yang naik 200% saat pandemi. Jadi beberapa di antaranya ada yang nggak turun. Jadi mereka mengakui karena Menteri Bappenas menyampaikan kepada saya setelah saya presentasi waktu rapat terbatas dengan Bapak Presiden, Menteri Bappenas menyampaikan, Bu, kami mau ambil case Surabaya untuk dijadikan case nasional untuk penanganan UMKM. Jadi karena itu kenapa saya sampaikan, ya memang harus warga Surabaya ini sangat cerdas, sehingga kemudian bisa di antara kesulitan-kesulitan bisa bertahan, bahkan bisa survive melebihi biasanya. Itu Bapak Ibu sekalian. Demikian pula masalah pengelolaan lingkungan. Saya pikir Surabaya jauh lebih maju, karena itu mari terus kita jaga, karena semakin lama ramalannya akan semakin berat kondisi global warming itu. Karena saya juga sempat ketakutan, sempat saya vidcon dengan para kepala dinas sepanjang di Laut Jawa sisi selatan dan sampai ke Sumatera untuk antisipasi yang ramalan gempa 8,7 skala Richter yang akan menimbulkan dampak tsunami 20 meter. Jadi karena itu mari kita jaga terus lingkungan kita, dan sekali lagi kita jaga protokol kita, mudah-mudahan nggak disemprit ini karena kerumunan. Ya, saya kira itu. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih undangannya. Saya rutin Pak masih kesini karena saya harus masih terapi kaki saya. Jadi kalau habis jalan diterapi lagi karena ampun ya, saya
mudah-mudahan berhentilah, tidak terjadi apapun, tapi kita harus tetap waspada karena memang kondisinya seperti itu. Jadi cirinya adalah gempa kecil-kecil itu sebetulnya terjadi di Aceh, gempa kecil-kecil kemudian menimbulkan gempa besar. Nah, nanti mungkin juga saya minta tolong kalau ada laut surut di sepanjang pantai itu harus mengerti bahwa itu bukan keenakan karena kemudian ikannya keluar, tapi itu adalah tanda bahaya. Mungkin bisa disosialisasi. Saya telepon khusus ke Pak Eri. Tolong itu hati-hati ke daerah disosialisasikan, pesisir, lebih waspada warga tidak tahu bahwa itu adalah tanda-tanda dari adanya tsunami. Saya kira seperti itu. Saya pikir di tengah kesulitan pasti Allah memberikan jalan. Jadi semua memang kita berada di ring of fire, jadi mega trust yang impactnya sangat terasa di sekarang ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Dilanjutkan penekanan tombol sirine oleh Menteri Sosial Republik Indonesia bersama Wali Kota Surabaya. Kami juga mengundang Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, pimpinan DPRD Kota Surabaya, Wakil Wali Kota Surabaya, Forkopimda Kota Surabaya. Berarti. Woi, Sekarang udah bawa ya. Aman. aman. Nah, tenang. Tahu apa? Poai. Ya, persiapkan untuk penekanan tombol sirine oleh Menteri Sosial Republik Indonesia bersama Wali Kota Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan penandatanganan prasasti oleh Menteri Sosial Republik Indonesia dan Wali Kota Surabaya. Penandatanganan prasasti pertama yaitu prasasti Jembatan Saunggaling. Penandatanganan kedua prasasti Terminal Intermoda Joyoboyo. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya jembatan Saunggaling dan Terminal Intermoda Joyoboyo telah sah diresmikan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia dan juga Wali Kota Surabaya, yang ditandai dengan pengguntingan untean melati. Kasih jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Pengguntingan Masa dong aku noh. Wali Kota dan juga yang Kepala Kejaksaan Pak duduk. Nah. Oke. Setelah Menteri Sosial Republik Indonesia, Wali Kota Surabaya menggunting untean melati, kami minta tolong rekan-rekan sekalian kursi untuk disterilkan. Sabar. Setelah Ibu Risma dan Bapak Erik
Alhamdulillah. sudah melatih maka jangan peresmian ini apapun sekarang ini adalah saya bukan wali kota Surabaya. Dan apa namanya sebetulnya konsep ini adalah konsep yang memang mungkin teman-teman melihatnya hanya jembatan kemudian parkir, tapi sebetulnya ini adalah konsep untuk penanganan masalah intermoda, jadi keterpaduan moda di kota Surabaya. Dulu rencananya juga ada tram yang kemudian ketemu di lantai 2 dan kemudian ketemu dengan bus, sehingga kalau warga beralih itu memudahkan pergerakannya. Nah, kemudian jembatan ini untuk selain membantu untuk Frontetro juga membantu untuk mengakses di tempat parkir ini dan terminal ini, kemudian juga ke Surabaya ke arah barat, seperti itu. Sebetulnya masih kurang karena kemarin di sana juga ada rencana jembatan, tapi karena kemarin mungkin pandemi kita nggak punya uang, jadi ya belum diteruskan. Seperti itu. Ya itu tadi terminalnya memang konsepnya untuk antar moda, jadi ada tram, ada bus, kemudian ada angkot gitu, yang menghubungkan warga bisa menyebar dari sini. Seperti itu konsepnya. Kalau connect dengan kebun binatang memang karena kita berharap parkir yang ada di kebun binatang itu bisa parkir di sini. Kenapa? Supaya kebun binatang bisa lebih luas karena lahannya tidak terkurangi parkir. Tapi ternyata kemarin dari beberapa di titik hari-hari tertentu, Lebaran, Tahun Baru, itu sampai meluber sepeda motor dan sebagainya, sehingga kemudian mereka mengambil alih untuk sepeda motor. Jadi intinya Bu, kemacetannya sudah bisa terkurangi. Ya, tujuannya seperti itu. Nanti ke depan sampai tidak mungkin kota Surabaya semua menggunakan angkutan pribadi karena pasti jumlah penduduknya banyak. Nah, disitulah kemudian terminal ini akan berfungsi sebagai terminal penghubung untuk antar moda. Jadi yang dari sana parkir di sini kemudian naik angkutan umum, atau dari naik bus luar kota kemudian naik bus antar kota dalam kota, turun di sini kemudian naik tram. Aku nggak tahu nanti modanya apa yang dipilih. Jadi kan ada space untuk masyarakat di terminal Dermaga Surabaya. Untuk UMKM Surabaya seperti apa nih? Memang dulu konsepnya untuk menyatukan itu, sehingga setiap sesuatu yang kita bangun itu bisa memberikan kontribusi untuk masyarakat sekitar.
Jadi kemarin juga saya nitip itu untuk warga di sini mereka bisa berjualan di Pak Heri, gimana Mas tanggapannya untuk Kalau tadi saya sampaikan, karena perencanaan bersama kembang untuk UMKM tadi saya lihat kan sudah ada beberapa yang selamat. Dan sekali berjalan ya kita memang perkembangan yang direncanakan sejak awal yaitu untuk menggunakan harapannya kenapa? Sebenarnya kalau nanti kan ini ketika sudah terkonek semua dan mereka sudah meresmikan ini maka secara otomatis teman-teman itu akan memasukkan semua lengkap tadi kan di dalam tinggal kita gerakkan lagi teknologinya sehingga kita menjadi salah satu tempat wisata yang air mancurnya sebelah itu harus ini karena ya setiap pembangunan yang ada di sekitar masyarakat kita harus bisa merasakan itu. Kita masih akan melantai itu, tapi seperti biasa mereka akan kita masukkan diri sebagai UMKM bagaimana mereka untuk merasakan pembangunan itu ya. Suti